Kalian tahu, ada sekelompok orang yang ingin mengacaukan negara ini, tapi pada akhirnya kelompok mereka yang kacau sendiri. Roy Suryo berseteru dengan Kozinudin. Kozinudin berseteru lagi sekarang sama Refli Harun. Refli Harun berseteru lagi sama yang namanya Faisal Assegaf. Barang belum jadi, udah hancur adonan. Bayangkan kalian, barang belum jadi, udah hancur adonan. Rencana mau bikin kue bolu gagal. Rencana mau bikin kue ulang tahun gagal. Ya, rencana mau bikin pokoknya kue untuk yang meriah-meriah gagal. Yang ada adalah kue untuk memperingati kematian. Enak kali nonton orang itu sekarang, betul. Datanglah Kozinudin. Jangan ada yang coba-coba merasa sebagai ketua. Tidak ada yang mengangkat ketua. Karena apa? Jangan coba-coba untuk mempengaruhi klien saya untuk mediasi. Nembak si Faisal Assegaf gara-gara Faisal Assegaf mengatakan bahwasanya ya perlu mediasi antara kepolisian dengan pihak Roy Suryo. Kan begitu ditentang Refli Harun sama Kozinudin, ya datang Faisal Assegaf dikatakan yang tidak mau mediasi itu artinya premanisme dan radikalisme. Baru tahu kok kalau dia itu mantan radikalisme. Aduh, Kozinudin dibilang kau radikalisme. Dibilang kau itu semangat terorisme. Begitu juga Refli Harun, ya kan, mengatakan bahwasanya semua ini biang keroknya adalah Kozinudin. Saya nggak pernah merasa sebagai ketua. Dan sekarang biar tahu kalian, ya beredar video bagaimana Refli Harun mengatakan bahwasanya saya bukan bagian dari mereka. Dan saya juga tidak pernah memimpin mereka. Udah mulai videonya itu mengatakan bahwasanya saya bukan bagian dari mereka. Aduh, ya. Jadi ku bilang sama kau, Refli Harun, sebelum makin dalam, ya atreklah kau kawan. Bikin gigi mundur. Kau tengok Faisal Assegaf, sekarang udah berani dia bilang apa? Coba tolong dulu diperiksa rekeningnya si Roy Suryo. Sepenasaran-penasarannya si Faisal Assegaf mengenai rekeningnya Roy Suryo, lebih penasaran lagi kami. Karena kami kepengen tahu berapa sih dapat mereka per bulannya. Jadi sebetulnya apa yang ada di kepala mereka itu juga ada di kepala kita. Apa yang di kepala kita itu juga ada di kepala mereka. Alah, kayak nggak tahu aja. Di Indonesia ini apa sih yang nggak bisa dibikin jadi proyek? Semua bisa jadi proyek. Pendidikan jadi proyek. Apalagi laporan di atas kertas jadi proyek. Berita hoax jadi proyek. Jangankan berita hoax, biar tahu kalian, ayat suci sekarang pun bisa dijadikan proyek. Makanya ada korupsi di Kementerian Agama. Coba bayangkan kalian, dari tahun kapan ya Kementerian Agama bersih dari korupsi? Yang kemarin, ya kan, yang kemarin sudah terbukti, ya kan, bahwasanya dan sekarang lagi proses, ya. Kalau nggak salah dan haji, ya, kuota haji ya. Waktu zaman Surya Darmali, coba bayangkan kalian, pengadaan Al-Quran dikorupsi. Kalau Al-Quran itu isinya apa? Ayat suci kan? Ayat suci dikorupsi uangnya.
Uang yang dipakai bagaimana caranya menobatkan masyarakat yang tadinya apa namanya terlibat di dalam penyakit masyarakat, katakanlah miras, terpengaruh narkoba, kenakalan remaja, perselingkuhan, semuanya bisa berubah oleh karena apa? Ya, mereka mendengarkan lantunan yang indah dan merdu dari ayat-ayat suci. Dikorupsi. Makanya nggak heran masyarakat di Indonesia ini ya nggak susah bertobat. Karena apa? Ya, Al-Quran yang isinya ayat suci yang tadinya bisa menyelamatkan mereka dikorupsi. Ya kan begitu. Makanya aku bilang apa yang nggak bisa sekarang dijadikan duit di bangsa ini. Apalagi Faisal Assegaf mengatakan ada orang besar di belakang. Dengan gamblangnya dia mengatakan bahwasanya ada Megawati juga. Masa sih ya? Iya. Apakah ada kaitannya ini dengan sayembara 16 miliar? Bagi barang siapa yang yang bisa membuktikan ijazah Bapak Joko Widodo asli dikasih 16 miliar. Itulah isu yang ditangkap oleh Egy Sujana. Kemarin, aku nggak tahu kebenarannya, ya kan? Itu dia pokoknya udah rusak. Faisal Assegaf, aku bilang sama kalian ya, hati-hati. Ketika ada orang dalam satu lingkaran, tadinya bersahabat, tadinya setia, tadinya menyimpan rahasia, ketika dia dizolimi oleh salah satu, salah dua, salah tiga, salah empat, salah lima dari orang-orang ada di lingkaran tersebut, dia akan tarik diri mencari lingkaran baru. Semua rahasianya ini bisa dibukanya ke lingkaran yang ini. Ayo Bang Faisal Assegaf, buka terus masalah rekening. Satu, isi WA yang dibilangnya kemarin ya, waktu wawancara, waktu talk show itu, Refli Harun, masih ada WA kau sama aku, mau kubuka sekarang WA-nya apa? Masalah apa lagi? Orang besar. Masalah apa lagi? Keterlibatan partai politik. Buka, ayo kita buka. Semangat kakak. Memang masyarakat sudah tahu, ya kan, partai politik yang mana yang dimaksud, warna apa, simbolnya apa, ketua umumnya siapa. Kita udah tahu. Yang kami butuhkan hanya konfirmasi. Ternyata sudah terkonfirmasi ya, dan juga sudah ada mulai anggota dewan yang senggol sini, senggol sana, senggol Bapak Jokowi, senggol ijazahnya juga. Ya tengok dong teman saya Asrosani diminta untuk menunjukkan ijazahnya, ditunjukkan ijazahnya yang asli. Dia itu hakim MK. Walaupun di sebelah sana ada yang disuruh ditunjukkan ijazahnya, nggak ditunjukkan juga. Beda kelas kok kawan sama Pak Jokowi. Beda kelas ya. Jadi tahu enggak kalian, selama beberapa hari aku di Jakarta ini ya, kalau kemarin ya aku melihat, menyaksikan, mendengar ya, itu hanya dari berita, dari konten ya, dari narasumber-narasumber di televisi. Sekarang ya, biar tahu kalian, aku sudah mendapatkan informasi penting dari beberapa narasumber secara langsung. Dan itulah yang kukerjakan. Gak perlu aku jauh-jauh ke Australia untuk memverifikasi. Gak perlu. Walaupun aku sampai sekarang tidak mendapatkan pencekalan. Nggak kayak yang sebelah sana, ya kan, dicekal berapa lama? 6 bulan. Nggak bisa lagi dong alasannya liburan. Nggak bisa lagi dong pura-pura sakit. Kalau sakit minum obat BPJS, selesai. Oke?
Ya udah, makanya aku bilang ya kan, ya. Jadi saat ini aku melihat dengan nyata, ya, mendengarkan secara langsung dan aku analisa dari sumbernya langsung, ya kan? Coba bayangkan, kemarin aku wawancara siapa? Ade Darmawan, siapa itu? Pelapor. Pelapornya langsung. Iya, waktu tanya jawab di depan kamera, ya, itu ku bilang sama kalian, ya, itu hanya pembicaraan sekitar 10-20% itu. Pembicaraan 80%-nya lebih dahsyat. Apa perlu kubuka di sini? Gak perlu, karena apa? Berbicara rahasia. Karena ini berbicara tentang stabilitas. Stabilitas mana pun? Stabilitas kelompok Roy Suryo. Ya, jadi gue bilang sama kalian ini ya, ini hati-hati nih, hati-hati ya. Ada dua partai. Aku tidak sedang berusaha untuk menghasut kalian, tidak ya. Karena ini muncul di media, muncul di TikTok, muncul di YouTube ya, disinkronize sama pernyataan-pernyataan dari Faisal Assegaf dan beberapa pengamat politik dan juga beberapa narasumber. Ada dua partai, bukan kuning, bukan hijau, bukan hitam, bukan juga putih, antara merah dan biru. Merahnya merah pekat, birunya juga biru, nggak terlalu pekat, nggak terlalu terang. Ya, ini hati-hati ini dengan dua partai ini. Karena apa? Ya, tahun 2029 ini menjadi tahun badai untuk kalian berdua. Kenapa aku bilang tahun badai? Ya, bukan cuma tahun tsunami, tahun badai. Kalau udah berbicara badai, disapu bersih. Disapu bersih, ya kan, tertiup angin. Ya kan, karena kan aku kan nggak mungkin pakai istilah orang. Orang kan bilang katanya tsunami politik. Ada pengamat politik mengatakan katanya tsunami politik, aku bikin badai politik aja lah. Besok kita ganti lagi angin puting beliung politik. Ya kan? Itu dia. Baru kita ganti lagi gempa politik. Banjir politik. Untuk si merah, ku bilang sama kalian ya, hati-hati ya. Kalau sudah spill nama, berarti orang yang menyebutkan nama tersebut, ketua umumnya, nama partainya, ya, itu artinya dia punya data yang tidak bisa diremehkan. Hati-hati. Apalagi beda loh, informasi ketika disampaikan di podcast dengan TV konvensional, itu biasanya ketika kita menyampaikan informasi, ya, kita menyampaikan isu di TV nasional, itu tingkat kehati-hatiannya itu biasanya lebih tinggi dibandingkan dengan ketika di podcast. Itu hal yang wajar itu. Karena apa? TV mereka pasti sudah di briefing, sudah ditanya di balik layar ya sebelum acara dimulai, apa-apa saja informasinya yang akan disampaikan, ya, apa-apa saja info A1-nya, apakah bisa dipertanggungjawabkan, dari mana sumbernya, kan begitu. Karena apa? TV nasional apalagi yang konvensional, ya, itu mereka harus mempertahankan, ya, harus mempertahankan kredibilitasnya, kan begitu ya. Terlepas dari TV tertentu, ya, itu berpihak kepada satu pengusaha tertentu dan ke partai tertentu, kan begitu. Tapi Faisal Assegaf, ya, menyampaikannya dengan gamblang di depan layar TV nasional, TV konvensional, ya, mengenai, ya, partai yang merah, ya, dan juga ketua umumnya secara gamblang. Hati-hati, ya. Ini adalah sebuah tanda bahwasanya masyarakat sudah mulai kehilangan kepercayaan kepada kalian. Karena apa? Karena masyarakat menilai, oh, ternyata, ya, jahat sekali partai itu karena mereka ada di belakang peristiwa tudingan ijazah palsu tersebut. Hati-hati. Yang tadinya kalian itu sudah ambruk, ya, harusnya masih bisa bangkit lagi, bangun lagi. Nggak bisa bangkit, nggak bisa bangun lagi.
stroke. Kalau ambruk keselio masih enak, ya kan? Stroke langsung kena sarafnya, saraf kejepit. Hati-hati. Karena apa? Cara kalian itu, ya, apa nggak bosan-bosan kalian melakukan cara-cara yang sama juga? Begitu kejamnya kalian menggunakan cara bagaimana menuding Bapak Joko Widodo, bagaimana memfitnah Bapak Joko Widodo, bagaimana mendowngrade Bapak Joko Widodo, bagaimana menyerang Bapak Joko Widodo, ya, ketika Pilpres 2024 Bapak Prabowo berpasangan dengan anak Bapak Joko Widodo yaitu Gibran Rakabuming Raka, ya, bagaimana kalian berusaha untuk menjatuhkan citra Bapak Joko Widodo. Tapi coba lihat, kepercayaan masyarakat tetap tinggi kepada Bapak Joko Widodo sehingga anak yang terpilih menjadi wakil presiden, ya, sebagai representasi Bapak Joko Widodo yang ada kaitannya dengan keberlanjutan. Coba bayangkan kalian, justru di parlemen suara kalian tergerus, ya, tergerus. Tadinya dari 21% kalau nggak salah, tergerus kalian ke 16%. Berapa juta suara kalian kehilangan suara? Walaupun kalian ranking 1, tapi kalian dibayang-bayangi sama Gerindra. Ya, ingat pengalaman kalian, bagaimana kalian cara menyerang orang yang sangat dicintai masyarakat ini, ya. Kalau masih itu juga pola yang kalian lakukan, hancur kalian, habis, tak bersisa. Ya kan, itu dia. Nah, untuk isi biru, maaf, ku bilang sama kalian, ya, ini sudah mulai banyak ini, biar tahu kalian, ya, banyak info dari sebelah sana, dari sebelah sana, dari sebelah sana, dari sebelah sana, ya, yang tadinya sebetulnya belum terkonfirmasi dan aku pun juga tidak terlalu bisa mempercayai dan aku nggak mau mengangkatnya di dalam konten-kontenku. Karena apa? Karena masih tanda tanya, betul nggak? Kan begitu. Atau mungkin betul, tapi aku belum terlalu tertarik untuk mengangkatnya ke permukaan. Dan banyak juga orang yang tidak terlalu tertarik untuk mengangkatnya ke permukaan. Tapi makin kesini, makin kelihatan. Terkonfirmasi juga dengan senggolan-senggolan yang dilakukan oleh wakil rakyat, yaitu anggota kader kalian yang sudah 5 periode di dalam... yang seolah-olah mengolok-olok ijazah Bapak Joko Widodo. Hati-hati kalian. Ku bilang sama kalian jujur, setelah kalian mati suri selama 10 tahun, 2014, 2019 kalian itu dikatakan mati suri karena apa? Belum tenggelam. Karena apa? Sekali lagi aku katakan, karena korupsi, ya. Padahal pertama keluar kemarin jargon kalian apa? Katakan tidak pada korupsi. Jago kali. Katakan tidak pada korupsi. Aku masih ingat iklannya itu, biar tahu kalian. Dan banyak orang tertarik untuk memilih partai kalian itu karena apa? Karena yakin orang kalian itu bisa menjauhkan diri dari korupsi. Enggak taunya Nazarudin masuk, Angelina Sanak masuk, Andi Malarangeng masuk, Anas Urbaningrum masuk, Jero Wacik masuk, Sultan Batugana masuk. Ada satu lagi perempuan dan satu lagi laki-laki, lupa aku. Bayangkan kalian, orang yang seharusnya menjaga kepercayaan masyarakat ternyata mencederai dan juga mengkhianati masyarakat. Ya, udah cukup 10 tahun untuk kalian. Nah, kemarin Bapak Joko Widodo, ya, itu menjadi harapan baru. Orang juga berharap kepada PDIP. Karena apa? Karena di dalamnya ada Joko Widodo, gitu loh, ya kan? Makanya berhasil menciptakan kemenangan 2014, 2019, dan masih ada sisa efek-efek daripada efek Bapak Joko Widodo. Ya, 2024 tuh ya bisa lah dapat ranking 1 walaupun beda tipis. Kan begitu, aku sering kali mengatakan bahwasanya, ya, kenapa kalian itu bernasib
mujur ya, kalian itu masih menjadi pemenang. Karena apa? Karena ya waktu pemilu legislatif ya kan, ini kan di parlemen kan ranking 1 ini kan suara di parlemen kan begitu. Ya banyak caleg-caleg potensial yang mendaftarkan dirinya di PDIP karena mereka berpikir bahwasanya oh ada figur yang bisa membantu mereka untuk memenangkan suara. Figur siapa itu? Figur Bapak Joko Widodo. Terbukti 2014, 2019 banyak caleg yang menyandingkan foto mereka di baliho, di kartu nama, di kalender, di baju dengan foto Bapak Joko Widodo. Berhasil banyak yang lolos. 2019 dibuktikan lagi banyak yang lolos. 2024 ternyata mereka nggak bisa lagi bikin foto Bapak Joko Widodo sebagai pendamping. Terpaksalah foto Megawati ataupun Hasto. Ternyata kurang menjual. Makanya anjlok. Mereka udah terlanjur jadi caleg gitu loh. Caleg-caleg potensial itu udah terlanjur menjadi caleg, nggak bisa mundur lagi. Nah, kalian terbantu oleh karena itu. Tapi nanti perhatikan kalian ya, banyak orang pecinya hitam, bajunya merah, lambangnya kepala banteng, tapi isi hatinya Jokowi. Aku sering kali bilang begitu. Hati-hati kalian, ya aku tidak sedang mempengaruhi dan tidak sedang menghasut. Ini pikiranku sendiri kan begitu. Nah, apalagi kalau kalian pakai cara-cara lama, cara-cara menyerang, gak main. Begitu juga si biru ini, ya kalian mulai mendapatkan kepercayaan masyarakat loh sekarang itu. Ya, kalian mati suri selama 10 tahun biar tahu kalian, nah, ini kesempatan kalian dapat momentum gitu loh. Ya, bagaimana kalian bisa bisa bangkit dari keterpurukan, memperbaiki diri, introspeksi diri. Ya, nggak seperti Nasdem. Nasdem ini pun juga ancang-ancang ini bisa bahaya ini kan begitu. Ini juga pertaruhannya sangat besar ini Nasdem kan begitu. Tapi kalau Demokrat, karena apa, masyarakat bisa melihat bagaimana kalian ya mesra dengan Prabowo, mesra dengan Joko Widodo, ketua umum kalian, mesra dengan semua partai kan begitu. Tapi kalau memang masalah ijazah palsu ini ya memang betul ada keterlibatan entah 1, 2, 3, 4 orang ataupun lebih ya, secara personal ataupun secara organisasi ya, kalian punya andil ya di masalah ijazah ini, masalah si Suryo ini, habis kalian. Habis. Hilang kepercayaan masyarakat sama kalian. Ya, ternyata ya partai biru juga. Aku berani ngomong begini karena sudah banyak yang membuka ya. Aku bukan orang pertama. Aku takut dibilang hoax. Aku takut dikatakan menyebar fitnah. Kan begitu. Itu yang berseliweran. Ya terlepas itu benar atau tidak. Aku disclaimer dulu. Aku pun juga nggak bisa jamin itu benar atau tidak. Kan begitu. Tapi hati-hati. Ya hati-hati. Ini akan menjadi sebuah jebakan baru untuk kalian. Sehingga kalian tidak punya kesempatan lagi, tidak punya momentum lagi sampai selama-lamanya. Iya dong, ya kan, boro-boro kalian mau mencalonkan AHY nantinya. Orang akan berpikir, mereka yang menyerang Bapak Joko Widodo sama-sama kita jangan pilih. Mana partai yang menyerang Bapak Joko Widodo sama-sama jangan pilih. Kita bisa lihat Prabowo Gibran bisa menang 58%. Tingkat kepercayaan masyarakat kepada Bapak Joko Widodo walaupun sudah purna tugas lebih daripada setahun masih 83%. Ini kekuatan dan juga modal politik yang bukan main. Ya, ingat kekuatan rakyat itu melebihi daripada kekuatan partai. Sebesar apapun partaimu, sebagus apapun partaimu, seluar biasa apapun juga partaimu, tapi kalau kau tidak mendapatkan ridho daripada Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala dan juga ridho daripada masyarakat, daripada rakyat, tidak akan jadi. Nggak jadi barang itu. Ya, jadi kalau ku bilang sama kalian, ya udahlah, sudahilah semuanya ini. Kan begitu, atreklah kalian satu-satu. Faisal Assegaf, mantap. Refli Harun, mantap. Kozinudin,
Tunggu sebentar biar tahu kalian. Ada yang komentar biar tahu kalian di TikTok, ya kan? Ya. Apa dibilangnya? Bilang sama Kosinudin kalau udah nggak jadi lagi, kalau udah nggak jadi lawyer lagi, lebih bagus dia jualan anak ayam warna-warni. Jualan ayam warna-warni. Netizen ini parah ini memang. Kok harus jualan ayam warna-warni gitu loh? Masih banyak jualan-jualan lainnya ya yang bisa dikatakan ya lebih berbobot gitu, lebih berbobot daripada jualan ayam warna-warni, lebih berbobot dari jualan bakso, lebih berbobot dari jualan mie ayam, jualan mobil bekas gitu kayak, iya kan? Jualan apa gitu kayak yang berbobot, jualan properti, jualan ayam warna-warni. Kacau ini. Tapi itu nasihat yang bagus itu ya kan, daripada nggak berpenghasilan. Itu aja ya. Demi kebaikanmu ya Kosinudin. Ya sayang ya. Udahlah ya, jadi kita akan lihat bagaimana perkembangan dan juga kita akan lihat ya apa yang terjadi setelah ini. Oke, itu dulu dari Bung Parbelang. Salam NKRI, NKRI harga mati.